Selanjutnya, nah, saya mau tanya nih, ini sekedar refresh saja ya, sekedar merefresh pada pertemuan minggu lalu. Di situ ada sebuah gambar mengukur massa bumi. Pertanyaan saya sederhana untuk kalian. Ada yang tahu berapa massa bumi? Ya, bumi yang kita tempati, yang kita jadikan sebagai tempat tinggal. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui media online, tapi paling tidak semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang materi dasar notasi ilmiah. Nah, pada hari ini kita akan sedikit merefresh kembali tentang notasi ilmiah serta melanjutkan operasi hitung pada notasi ilmiah yang nanti mau tidak mau, suka tidak suka akan kalian gunakan atau kalian temui dalam pembelajaran kita mulai dari sekarang atau yang lalu sampai dengan nanti seterusnya kalian berakhir di kelas 10 semester genap. Nah, seperti yang kamu lihat sekarang di layar sudah ada sebuah slide dengan judul notasi ilmiah ya. Tetap salam fisika asyik. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, saya akan merefresh kembali tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menerapkan pengukuran besaran sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan. Terus kemudian menerapkan aturan angka penting sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi itu adalah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan notasi ilmiah. Nah, itu dia notasi ilmiah. Selanjutnya, nah, saya mau tanya nih, ini sekedar refresh saja ya, sekedar merefresh pada pertemuan minggu lalu. Di situ ada sebuah gambar mengukur massa bumi. Pertanyaan saya sederhana untuk kalian. Ada yang tahu berapa massa bumi? Ya, bumi yang kita tempati, yang kita jadikan sebagai tempat tinggal. Ada yang tahu? Ya, kalau kalian browsing pasti muncul. Nah, di sini biar kalian tidak terlalu lama browsing, sudah saya siapkan. Massa bumi itu kira-kira 6 namanya 6 apa ya? Ya, pokoknya seperti itulah. 6 sekian kilogram. Pak, kok angkanya banyak sekali? Maaf, kok nolnya banyak sekali? Ya, memang seperti itu karena bumi kita kan besar. Jadi, masanya juga pasti besar. Nah, kenapa di situ ada kira-kira? Karena memang massa bumi itu kita kesulitan untuk memastikan massa bumi sekian. Karena apa? Bayangkan, kalau buminya seperti itu, seberapa besar timbangan yang harus digunakan untuk mengukur bumi. Paham ya sampai sini ya? Makanya di situ muncul kalimat kira-kira. Jadi itu bukan merupakan angka pasti, tetapi angka apa ya ini ya? Ya, angka taksiran yang nilainya hampir mendekati. Oke, lanjut ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, apakah ada yang tahu salah satu benda terkecil yang pernah ada di dunia? Nah, jawabannya adalah zat penyusun atom. Salah satunya adalah elektron. Kira-kira elektron seperti apa? Nah, gambar elektron itu seperti itu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kamu bisa tanya ke kimia,
ke Bu Natali. Nah, terus pertanyaannya, berapa massa sebuah elektron? Ada yang tahu? Kalau tadi bumi itu kan massanya besar. Sekarang bagaimana dengan elektron? Elektron itu kan kecil. Ya, massa sebuah elektron kira-kira, ingat ya, ini kira-kira. Kira-kira itu berarti angka yang mendekati 0,000000. Aduh, banyak sekali. 911 kilogram. Nah, itulah contoh-contoh bentuk-bentuk atau ukuran-ukuran dalam bentuk besar, ukuran dalam bentuk kecil. Pada video yang sebelumnya saya juga sudah menjelaskan apa yang akan terjadi bila nolnya kurang 1 atau nolnya kelebihan 1. Kalau tadi yang di slide sebelumnya, massa bumi perkiraannya nolnya lebih 1 atau nolnya kurang 1, pasti akan berdampak ke perhitungan. Begitupun dengan massa elektron. Kalau nolnya kurang 1 atau kelebihan 1, pasti akan berdampak juga pada perhitungan. Nah, untuk mempermudah kita semua, maka diperlukan sebuah metode yang bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Metode apakah itu? Oke, semua sudah bisa menjawab ya. Berarti metode yang akan kita gunakan adalah, iya, betul sekali, notasi ilmiah. Nah, persamaan umum notasi ilmiah kalian juga sudah tahu bahwa A kali 10 pangkat N dengan A adalah bilangan real. Ada yang tahu bagaimana cara membaca ini? Ya, untuk membaca ini berarti kita harus melihat dari yang tengah dulu. Berarti karena di sini A, di sini juga A, maka A lebih besar sama dengan 1 atau A kurang dari 10. Bahasa gampangnya nilai A itu antara 1 sampai dengan 9. Terus kemudian N adalah bilangan berpangkat. Nah, N adalah bilangan berpangkat dan N-nya adalah bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Misalnya saya memiliki angka nih, 5 kali 10 pangkat 3 dikali 7 kali 10 pangkat 2. Nah, saya minta nanti kamu gak usah bingung ya, kenapa kok ini ada titik, ini juga ada titik. Dalam operasi hitung, titik itu bisa berarti kali. Paham ya? Jadi tanda kali itu ada dua, bisa titik, bisa juga X atau silang seperti ini. Jadi tidak masalah kamu mau menggunakan titik, kamu mau menggunakan kali. Tapi di sini untuk membedakan mana yang notasi ilmiah dan mana yang perkalian biasa, maka di sini saya menggunakan titik untuk notasi ilmiah dan kali untuk perkalian biasa atau menghitung biasa, gitu ya. Kita lanjutkan. Misalnya saya memiliki angka seperti itu. Berapakah hasilnya? Nah, di sini ada emoticon ini. Ada kakak yang sedang pusing sambil memakan pensilnya. Nah, yuk kita lanjutkan supaya kamu bisa menggunakan notasi ilmiah lebih mudah. Nah, pada operasi hitung berpangkat ada beberapa aturan yang harus kalian pahami supaya hasil perhitungan yang kalian dapat bisa dengan benar dan tepat. Nah, maaf ya, ini ada double. Intinya penggunaan notasi ilmiah itu ada aturannya juga untuk bilangan berpangkat yang dikali, bilangan berpangkat yang dibagi, bilangan berpangkat yang dijumlahkan, bilangan berpangkat yang dikurangi, dan lain sebagainya. Itu punya aturan-aturan. Tapi hari ini, pada pertemuan hari ini, kita akan fokus dulu pada perkalian dan pembagian, gitu ya. Nah, itu ada. Oke, sip. Nah, kita akan masuk ke perkalian dulu nih. Perkalian bilangan berpangkat. Di sini saya memisalkan angka-angka notasi ilmiah sebagai A dan B dengan pangkat-pangkatnya M,
dan N. Paham ya? Berarti ini merupakan dua bilangan notasi ilmiah. A kali 10 pangkat M dikali B kali 10 pangkat N. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menghitung ini? Nah, di sini tertulis sehingga menjadi, oke, bisa dipahami ya. Jadi yang bilangan realnya tadi dikelompokkan dengan bilangan real sehingga A dikali B, terus titik itu juga kali ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, perbedaan antara titik dan kali. Kalau kali silang ini untuk yang perkalian biasa, tapi kalau yang titik ini untuk saya pribadi itu adalah bilang sebagai tanda bilangan notasi ilmiah. Sehingga A kali B dikali lagi 10. Nah, ini yang membedakan. Kalau bilangan notasi ilmiah dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi intinya untuk notasi ilmiah, kalau bilangan notasi ilmiahnya itu dikalikan, maka ya tinggal kalikan biasa aja. Terus kemudian bilangan pangkatnya dijumlahkan. Lanjut. Nah, misalnya saya punya contoh nih. Contoh berapa ya? 3 kali 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat 2. Kalau kamu menyimak pemahaman saya yang tadi, mungkin dalam sepintas, oh hasilnya ini Pak. Ya, betul sekali. Jadi sama prosesnya. Saya buat runtut per slide, per sesi, per tahap, supaya kalian juga bisa mengikuti gitu ya. 3 kali 2 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2. Berarti hasilnya 6 kali 10 pangkat 5. Angka 5 didapat dari mana? 3 tambah 2. Oke, mantap. Sudah mulai jelas ya. Yuk lanjut. Nah, saya punya lagi nih operasi hitung pada notasi ilmiah. Nah, sekarang kalau bilangan berpangkat, tapi ini yang versi 1 pembagian. Misalnya A kali 10 pangkat M dibagi B kali 10 pangkat N. Wow, pembagian ya. Oke, prosesnya sama, tinggal dibagi saja. Yang membedakan apa sih? Iya, perbedaannya adalah pangkatnya. Kalau tadi yang perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau yang pembagian maka pangkatnya dikurangi. Mantap, sudah mulai paham ya. Lanjut. Nah, saya punya contoh. 6 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya berapa? Ya, dengan proses yang sama seperti tadi, maka hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 1. Oke, paham ya? Nah, kalau tadi ada versi 1, karena ini yang versi 1, sekarang kita masuk ke versi 2. Supaya kalian nggak bingung, maka saya memang buat 2 versi. Nah, kalau tadi yang pembagian biasa, kalau sekarang yang bentuknya pecahan. Kalau pecahan itu kan tetap konsepnya sama, yaitu dibagi. Nah, saya punya bilangan lagi A kali 10 pangkat M dibagi B kali 10 pangkat N. Maka ya sama saja, A dibagi B kali 10 M dikurangi N. Nah, jadi kenapa saya buat 2 versi untuk yang pembagian? Supaya memahamkan kalian antara yang pembagian biasa dan pembagian yang berbentuk pecahan. Oke. Nah, di sini saya juga punya contoh lagi. 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 4 kali 10 pangkat 2. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, prosesnya sama. 8 dibagi 4 berapa? 2. 10 pangkat 5 dikurangi 2, 3. Ya, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nanti karena ini berbentuk video, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan
kamu boleh chat saya secara pribadi atau bisa kirimkan melalui chat WA group supaya teman-teman kalian bisa membaca pertanyaanmu. Siapa tahu nih pertanyaanmu itu ternyata sama dengan pertanyaan temanmu, cuma temanmu ini malu untuk menyampaikan. Nah, mungkin itu bisa menjadi bantuan untuk temanmu yang dalam tanda kutip dalam kondisi diam. Dia mau tanya juga takut, mau tanya juga malu. Nah, ini juga pesan untuk kalian semua, belajar itu harus berani bertanya. Belajar itu sebuah proses yang ya prosesnya itu setiap orang beda-beda. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau memang nanti ada pertanyaan silahkan bisa japri saya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada penugasan nih untuk kalian nih. Nah, setelah ini cari koordinator masing-masing Wisma Remaja Putra dan Wisma Remaja Putri untuk mengambil penugasan hari ini, karena saya sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Nah, nanti setelah selesai penugasan kita akan lanjutkan di grup WA tentang refleksi pada pertemuan hari ini. Sekaligus intinya apa sih pertemuan hari ini? Oh iya, disampaikan di sini aja sekalian aja ya. Ringkasan pertemuan hari ini sebetulnya ini adalah materi untuk modal kalian di kelas entah kelas 11 atau kelas 12. Nah, ini untuk anak-anak teknik yang TKR atau yang BKP itu nanti perhitungan angka-angka notasi ilmiah ini akan sangat membantu. Jadi tidak ada salahnya kalau sekarang kalian coba manfaatkan waktu belajar ini supaya nanti ketika akan digunakan kamu sudah paham. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan lagi sambil kita mengkoreksi penugasan pada hari ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin.